Puji Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan teori dan praktek kepemimpinan bagian kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membahas mengenai sebentar ya saudara, saya akan tunjukkan apa yang sudah kita pelajari. Yaitu yang pertama-tama kita sudah mempelajari bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang mempengaruhi orang lain. Jadi kalau saudara dan saya mau menjadi pemimpin, kita harus bisa mempengaruhi orang lain. Kalau saudara tidak bisa mempengaruhi orang lain, saudara berarti bukan seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin adalah seorang yang mempengaruhi orang lain. Kita dapat mempengaruhi dengan cara mengajari, ya, dengan cara menasehati. Tetapi saudara-saudara, semua yang kita katakan itu menjadi nil, menjadi kosong apabila kita tidak meneladaninya. Jadi segala apa yang kita ucapkan itu harus berdasarkan, harus ditambahkan, harus dilanjutkan dengan keteladanan kita. Itu tadi yang sudah kita bahas. Kemudian saudara-saudara, komponen pemimpin, komponen utama pemimpin adalah dia mendelegasikan seperti Musa terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Seorang pemimpin harus punya pengaruh terbesar dari murid-muridnya. Adalah caranya meneladani dengan membasuh kaki murid-muridnya. Yang ketiga adalah kelompok untuk bangun kembali tembok Yeriko. Jadi saudara harus punya kelompok yang saudara bisa pengaruhi untuk membangun kembali tembok Yeriko. Itu yang sudah kita bahas. Kemudian saudara-saudara, kemudian seorang pemimpin itu punya tujuan bersama. Tujuan bersama kita itu apa? Tujuan bersama kita adalah untuk mengejar tujuan, yaitu hadiah panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus punya tujuan untuk mengejar hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu, saudara-saudara, apa yang Tuhan janjikan bahwa kita akan bersama-sama dengan Allah dan kita akan memiliki kemuliaan seperti Allah, ya. Kemudian yang terakhir tadi pagi adalah pendekatan trait. Apa itu pendekatan trait? Pendekatan trait adalah teori sifat. Seorang pemimpin harus punya sifat. Sifatnya itu cerdas. Sifatnya itu percaya diri. Sifatnya itu determinasi atau punya tekad yang kuat. Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai integritas. Apa integritasnya? Jujur. Ya, memiliki nilai-nilai kehidupan. Yang kelima adalah sosialitas, yaitu kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yang keempat. Apa saudara? Seorang pemimpin harus mempunyai pendekatannya adalah berdasarkan keterampilan. Nah, sekarang keterampilan itu ada 3, yaitu seperti yang kita singgung sedikit tadi pagi. Saudara harus punya keterampilan teknis. Saudara harus punya keterampilan manusia.
saudara dan saya juga harus punya keterampilan konseptual. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Hari ini kalau bisa kita akan membahas 3 hal. Tetapi kalau tidak bisa kita akan membahas 2 hal. Yaitu keempat dan kelima. Mari kita lihat saudara, pendekatan keterampilan. Fokus pada keterampilan teknis, keterampilan manusia, dan keterampilan konseptual. Apa itu keterampilan teknis? Ya. Kalau saudara baca di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 6, maka di situ dikatakan di dalam Alkitab keterampilan teknis dapat dilihat dalam konteks kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepada individu untuk melaksanakan tugas tertentu. Misalnya, Bezalel dan Aholiab diberi kemampuan khusus untuk membangun tabernakel. Jadi kita akan bahas, akan kita baca. Saudara dan saya, kalau saudara dan saya mau menjadi pemimpin, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh Roh Kudus inilah yang akan membuat saudara memiliki keterampilan teknis. Contohnya, ya, di sini di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 6 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ya, Bezalel. Ya, ini diberi kemampuan khusus oleh Tuhan. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Jadi kalau saudara mau jadi pemimpin, saudara harus dekat dengan Allah dan saudara harus penuh dengan roh Allah. Ya, supaya apa? Supaya saudara punya kemampuan khusus. Siapa yang bilang? Ini Tuhan, ya, bukan saya. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya, kalau saudara ingin menjadi pemimpin, saudara-saudara, pemimpin yang efektif, bukan pemimpin yang tidak efektif, saudara harus penuh dengan Roh Kudus supaya Tuhan memberikan keahlian, memberikan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Demikian juga saudara, kalau saudara ada di dalam rumah tangga, saudara juga harus penuh dengan Roh Kudus supaya saudara mempunyai keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi Roh Tuhan ini penting dalam kehidupan kita. Ayat yang keempat, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Ya. Jadi saudara-saudara, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan memberikan namanya kemampuan teknis. Kemampuan teknis ini berasal dari roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau saudara tidak dekat dengan Allah dan tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka saudara bisa jadi pemimpin, tetapi pemimpin yang tidak efektif. Ya, efektif itu apa ya? Tepat sasaran. Ya. Kalau saudara mau nembak nyamuk, jangan pakai bom atom. Jangan pakai bom nuklir. Tetapi sedikit waktu saudara bisa tepat sasaran. Nah, itu saudara harus perlu roh Allah supaya saudara mempunyai kemampuan secara teknik. Ya. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ya, kalau saudara nggak punya keahlian, saudara-saudara dekatlah dengan Tuhan. Saudara-saudara, biar roh Allah itu memenuhi engkau. Dan dia akan memberikan keahlian-keahlian teknis kepada kita.
Saudara, kalau saudara menjadi orang tua, saudara pemimpin di dalam perusahaan, ingat baik-baik, saudara harus dekat dengan Allah, supaya saudara penuh dengan Roh Kudus, supaya saudara diberi kemampuan secara teknik, supaya saudara menjadi pemimpin itu bisa secara efektif. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ayat yang ke-6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahismak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Ya, oke. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu memberikan kemampuan teknis. Kalau saudara accounting, ya saudara akan mempunyai kemampuan teknis accounting. Kalau saudara underwriting, ya saudara akan mempunyai kemampuan teknis underwriting. Ya, apapun yang kita kerjakan, saudara-saudara, kita itu harus dekat dengan Allah dan penuh dengan Roh Kudus. Maka saudara akan mempunyai kemampuan secara teknis. Gimana kalau sebagai seorang suami? Ya, menjadi seorang suami harus dekat dengan Allah, penuh dengan Roh Kudus, supaya saudara punya kemampuan teknis sebagai suami. Bagaimana kalau istri? Sami mawon, supaya saudara punya kemampuan teknis sebagai suami. Kemampuan teknis bukan sebagai suami istri saja, tetapi kemampuan teknis untuk mendidik anak-anak, supaya anak-anak itu menjadi berhasil dan beruntung. Jadi bukan dengan kuat gagah kita, tetapi dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita akan memberikan kemampuan teknis. Ya, oke, haleluya. Nah, sekarang model yaitu 3 keterampilan tadi, yaitu keterampilan manusia. Tadi keterampilan teknis, siapa yang ngasih saudara? Tuhan. Bagaimana dengan keterampilan manusia? Siapa yang memberi? Tuhan juga. Ya. Oleh sebab itu saudara harus dekat dengan Allah. Misalnya rumah tangga saudara kacau balau. Saudara lihat, kenapa kok kacau balau? Ya saudara. Sudahkah engkau dekat dengan Tuhan? Sudahkah engkau penuh dengan Roh Kudus? Ya. Demikian juga pastikan bahwa anak-anak itu ada di dalam Tuhan. Gimana kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak? Saudara harus dekat dengan Tuhan. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus, supaya saudara punya keterampilan untuk mendidik anak-anak, supaya anak-anak itu bisa berhasil dan beruntung. Ingat, jangan hanya dengan kata-kata, tapi dengan apa, Bel? Apa? Yang kencang coba. Dengan contoh teladan. Ya. 1000 kata kita bisa ucapkan. Yang diikuti anak adalah keteladanan orang tua. Saya juga pernah jadi anak. Kenapa saya rajin? Sampai sekarang saya setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya bisa setia kepada Tuhan karena ada yang ngajari. Ada yang meneladani. Siapa? Orang tua saya. Tapi kalau saudara tidak punya teladan, nah maka itu saudara-saudara, saudara harus perhatikan bagaimana orang tuamu. Kenapa kita sekarang begini? Jangan-jangan itu kutuk orang tua kita. Ya, karena orang tua kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak penuh dengan Roh Kudus. Ya. Keteladanan orang tua itu adalah bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Ya, itu yang saudara perhatikan betul-betul. Jadi saudara dan saya ada sekarang ini bukan karena kebetulan.
tetapi karena dosa orang tua kita atau berkat Tuhan melalui orang tua kita. Kalau orang tua kita itu dekat dan penuh dengan Roh Kudus, dia akan mengajari kita, menasihati kita. Firman Tuhan katakan, ajarkanlah firmanku tatkala engkau berbaring dengan anakmu, tatkala engkau bangun dengan anakmu, waktu engkau berjalan dengan mereka, ajarilah mereka. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus menerima teladan dari orang tua kita. Oke, kalau kita nggak diteladani orang tua kita, nggak apa-apa. Asal saudara bertobat. Ya. Maka kutuk dari orang tua kita akan patah dan digantikan dengan berkat dari Tuhan melalui kita. Ya. Keterampilan manusia, Yesus menunjukkan keterampilan manusia yang luar biasa dalam cara dia berinteraksi dengan murid-muridnya dan orang banyak. Jadi interaksinya antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya menunjukkan empati. Apa empati? Empati, peduli, bukan hanya simpati. Kalau simpati itu telepon, sekuler itu simpati. Ini empati. Empati itu ikut merasakan, saudara-saudara. Dan kemudian tidak sekedar ikut merasakan, tapi ada kepedulian dengan orang lain. Ya. Jadi saudara-saudara, menunjukkan empati, kasih, dan kemampuan untuk memotivasi. Ya, Tuhan Yesus itu tidak sekedar saudara-saudara empati, tapi dia penuh kasih. Dia mempunyai kemampuan untuk memotivasi. Dan saudara bisa memberikan, Tuhan Yesus bisa memberikan inspirasi. Ya, jadi tidak sekedar mendorong, tapi dia memberikan gambaran ke depan. Beginilah caranya engkau, beginilah jadinya engkau. Itu ditulis di dalam Yohanes pasal 9, Matius pasal 9 ayat 36, dan Yohanes pasal 13 ayat 34, 35. Ini adalah keterampilan manusia. Kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita, dan kalau Roh Kudus itu memenuhi kita, yang terjadi adalah kita punya keterampilan. Ya. Bukan sekedar keterampilan teknis, tetapi adalah keterampilan untuk memiliki empati, kasih, memotivasi, dan menginspirasi. Ya, seperti Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, saudara, dia tidak sekedar memotivasi, tetapi dia juga menginspirasi. Ya. Oke, dia penuh kasih dan empati. Mari kita akan baca. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bagaimana saudara memandang anak saudara? Bagaimana saudara memandang karyawan saudara? Bagaimana saudara memandang anggota sel saudara? Bagaimana saudara memandang keluarga saudara? Saudara-saudara, saudara harus mempunyai belas kasihan. Kalau engkau dekat dengan Allah, kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, isi hati saudara adalah belas kasihan kepada orang-orang yang terdekat dengan saudara. Mungkin saudara-saudara, saudara tegas menjadi orang. Ya. Tetapi itu ada maksud tujuannya. Seorang bapak itu tegas kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Coba saudara, kalau Nathan itu minta apa-apa kita kasih. Minta apa-apa kita kasih. Ya. Itu namanya saudara-saudara tidak punya belas kasihan. Kalau saudara punya istri, semua dikasih, itu namanya tidak punya belas kasihan. Kalau kita punya suami, semua dikasih,
itu juga namanya tidak punya belas kasihan. Belas kasihan itu mempunyai tujuan supaya suaminya berhasil, supaya istrinya berhasil, supaya anak-anaknya berhasil. Tidak semua yang diminta oleh karyawan itu kita kasih. Ya, saudara-saudara, dengan belas kasihan. Memang kita punya belas kasihan. Belas kasihan itu mengandung didikan. Belas kasihan itu mengandung ajaran. Jadi tidak semua yang, kecuali kalau kita nggak punya belas kasihan. Apa yang diminta anak dikasih. Apa yang diminta istri dikasih. Apa yang diminta suami dikasih. Ya, itu saudara-saudara kasihan. Kita tidak memberikan masa depan untuk anak-anak kita atau pasangan hidup kita. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, saudara-saudara, anggaplah suami saudara itu adalah orang yang seperti domba yang terlantar. Suami, istri, anggaplah istri saudara itu sebagai domba yang tak bergembala, yang terlantar. Anggaplah anak-anakmu itu seperti domba tanpa gembala yang terlantar. Jadi saudara harus punya belas kasihan dalam arti mendidik supaya dia punya masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, biasanya saya banyak cerita. Kalau saudara di dalam sebuah perusahaan dan saudara akan lihat perusahaan itu akan runtuh kalau bapaknya itu memberikan semua yang diminta oleh anaknya. Dan saudara-saudara, saya punya kesaksian kemarin waktu saya kuliah. Saudara-saudara, dosen saya cerita. Dia mengatakan bahwa ada seorang bapak yang konglomerat. Ya, saudara-saudara, dan semua anak-anaknya itu, saudara-saudara, itu dia itu apa yang diminta anaknya oleh anaknya, seorang bapak itu yang diminta anaknya itu dikasih. Saudara-saudara, habis gitu ngancurin perusahaannya. Terus apa yang dibuat? Dia menghentikan anaknya di dalam perusahaan itu, disuruh kerja di tempat lain. Nah, setelah dia kerja di tempat lain dan dia bisa bekerja dengan bagus, baru direkrut lagi di dalam perusahaannya. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, saudara-saudara, ini ya, saya nggak sebutin siapa ya saudara. Saya pernah bekerja. Ya. Anak-anaknya itu diberi otoritas kepada bapaknya, oleh bapaknya, kepada karyawannya. Saudara-saudara, semua direktur-direktur itu dipecatin semua. Bahkan omnya yang sudah kerja bersama-sama dengan papahnya, itu dibilang, saya memang keponakan saudara, keponakan om. Tapi kalau di kantor ini, jangan panggil saya om. Saya tidak akan panggil di kantor ini, saya tidak panggil om. Tetapi om harus panggil saya bapak. Ponakannya suruh bilang bapak, saudara. Dan betul saudara, perusahaannya pada bangkrut. Ya. Dan saya dengar ada perusahaan konglomerat saudara yang bagus. Anaknya itu nggak pernah untuk menduduki posisi sebagai pimpinan di dalam perusahaan. Tapi suruh kerja dulu. Kerja di perusahaan lain. Ngerambat dari bawah. Setelah kamu ngerambat dari bawah dan bisa berhasil, baru kamu boleh menduduki posisinya. Kenapa saudara? Biasanya kalau anaknya konglomerat itu jadi bos. Apa ini saudara namanya? Apa ini namanya? Apa ini? Bukan, ini apa namanya? Kalau bahasa Jawanya mentangkale, apa nih? Bukan, ini ketiaknya itu diginiin tuh, apa namanya? Mentengkelek ya? Iya ya.
Nah, karena dia belum pernah jadi bawahan. Nah, saudara-saudara, kemudian saudara-saudara, jadi saudara dan saya ini harus dekat dengan Allah supaya saudara dan saya ini bisa apa, saudara? Penuh dengan Roh Kudus. Ya, oke. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, dekat dengan Allah, saudara itu akan bisa apa, saudara? Punya keterampilan sebagai manusia. Kenapa suami istri kok cerai? Anaknya nggak karu-karuan. Ya itu, saudara, nggak dekat dengan Allah, tidak penuh dengan Roh Kudus. Ya, itu saudara coba lihat anak-anak yang nggak benar. Ya, itu dari. Nah, saya ini punya teman, saudara. Saya nggak sebutin perusahaannya. Itu pabrik sarung tangan, saudara. Dia itu disekolahkan di Amerika. Waktu dia di sekolah Amerika, dia balik. Nggak mau kerja, saudara. Kerjanya di mana? Di pos satpam. Ya, jadi saudara-saudara, kita harus dekat dengan Allah. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, supaya saudara punya keterampilan secara teknis. Dan saudara bisa mempunyai keterampilan sebagai manusia. Ya, oke. Sekarang kita baca Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saudara-saudara, keterampilan manusia adalah seperti Tuhan mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama. Saudara, kalau di gereja ini, saudara saling mengasihi enggak? Oh ya, saya saling mengasihi. Kalau saudara mengasihi, saudara menasihati enggak? Saudara mengajari enggak? Apa dilolosin aja lah, biarin aja. Mau apa, jungkir, mau balik, ya itu terserah. Enggak boleh. Mengasihi itu harus mengandung kebenaran. Mengasihi itu harus mengandung keadilan. Kasih itu harus mengandung kebenaran dan keadilan. Ini ya saudara, kalau punya anak harus dididik untuk cinta sama Tuhan. Yang mantuk-mantuk cuma sahata yang belum punya anak. Ya, kalau memang belum punya anak sih gampang saudara manggut-manggut. Setelah punya anak, ya oke. Kemudian ayat 30, ini 35 ditulis 36. Siapa? Intan tampilin 35 Intan. Matius 9:35 betul. Nanti dirubah ya Intan ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kita ini sudah mengasihi itu tidak seperti orang dunia. Mengasihi itu apa yang diminta anak, apa yang diminta oleh anggota sel kita, apa yang diminta oleh jemaat itu kita kabulkan. Karena mengasihi itu mengandung apa, saudara? Mengandung apa? Kebenaran dan keadilan. Ya, saudara pimpin sebuah perusahaan, kalau saudara tidak menggandeng antara kasih dengan kebenaran dan keadilan, itu akan merusak. Ya, oke. Itu namanya kalau hanya kasih doang namanya apa? Apa, Novi? Kalau hanya kasih doang tanpa keadilan dan kebenaran, namanya apa, Novi? Hah? Hiperkris. Ya, itu saudara. Itulah kejadian yang namanya hiperkris. Saudara-saudara, kita sebagai pemimpin, entahlah sebagai orang tua, suami atau istri, atau
kepada anggota Komsel, kita harus menegakkan yang namanya kebenaran. Jangan begini saudara, demi kasih nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, nggak boleh. Itu namanya tidak kasih ya. Mari kita akan lanjutkan dengan keterampilan konseptual. Konsep. Kalau saudara mau gambar, langsung jadi gambar atau dikonsep dulu? Iya, dikonsep ya. Saudara, kita harus mempunyai keterampilan konseptual. Yang pertama keterampilan apa saudara? Teknis. Yang kedua apa? Kemampuan manusia. Yang ketiga kemampuan konsep. Jadi apapun yang saudara akan kerjakan dikonsep dulu, perencanaan dulu. Kalau saya begini jadinya apa? Kalau saya begitu jadinya apa? Ya. Jadi saudara harus mengonsep, memimpin itu harus mengonsep dari awal sampai akhir. Tidak boleh merencanakan, tidak boleh sembarangan. Asal jadi saja. Tetapi itu haruslah konsep. Saya juga lagi buat perusahaan, saudara. Saya konsep. Ya. Saya konsepnya apa, saudara? Saya mendapat marketing ini hasilnya berapa bersihnya. Kemudian saya gajinya dia berapa. Kemudian saya butuh underwriting, gajinya berapa. Butuh accounting, gajinya berapa. Butuh EDP, gajinya berapa. Jadi saya bersihnya itu dapat berapa. Ya, itu namanya mengonsep. Halo, paham ya saudara ya? Ya. Jadi saudara-saudara, itu konsep. Lah, Musa itu ada contoh seseorang yang memilih konsep. Apa itu konsepnya saudara-saudara? Dia lagi menjadi budak di tanah Mesir. Kemudian atas petunjuk Tuhan dia punya konsep. Dia mesti datang kepada Firaun. Ya, pertama-tama dia bilang, Tuhan, aku nggak pandai bicara. Kemudian Tuhan bilang, kalau kamu nggak pandai bicara, suruh itu. Siapa saudaranya? Saudaranya Musa siapa? Harun. Suruh Harun untuk berbicara bersama dengan engkau. Ya. Engkaulah Allahnya dan Harun adalah nabimu, ya kan? Terus, saudara, dia ngonsep itu. Gimana supaya dia bisa sampai ke tanah Kanaan dengan cara dia itu menyembah Tuhan dulu, saudara-saudara, menyembah Tuhan dulu di luar Mesir. Ya. Kemudian, saudara, inilah yang dikatakan. Keterampilan konseptual adalah Musa menunjukkan keterampilan konseptual dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian dengan visi yang jelas, tujuan yang jelas, dan strategi yang matang. Tujuan jelas ke tanah Kanaan, strateginya berdoa dulu. Ya, jadi dia itu ngonsep dulu, saudara. Ya, sama dengan kalau saudara ingin membangun rumah. Kalau saudara ingin membangun rumah, saudara harus konsep dulu. Anggaranku berapa? Ini uangku ada berapa? Ya. Kemudian seluruh bangunan itu selesai dengan biaya berapa? Berapa bulan saya harus selesaikan itu? Jadi seorang pemimpin harus punya keterampilan konseptual, ya gitu. Jadi jangan saudara asal-asalan, dihitung dulu. Musa juga begitu. Mari kita lihat. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi saudara itu mesti dekat dengan Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Saudara mikir nggak kalau saudara nanti punya anak, anakmu itu gini saudara. Saya itu punya konsep. Saya itu orangnya ngirit.
Kalau saudara pelajari hidup saya nggak pernah makan foya-foya. Ya. Karena saya punya konsep. Ya. Kenapa saudara? Saya mesti hitung. Kalau pengeluaran saya lebih tinggi dari pemasukan, wah, saya bisa celaka. Oke, saya memang kaya raya. Saya makan di mana-mana saya bisa. Udah mikir nggak? Karakter saudara yang seperti itu menurunkan kebiasaan karakter untuk anak-anakmu. Kalau anak-anakmu nanti orang yang berhasil. Kalau anak-anakmu itu tidak berhasil nantinya. Saudara-saudara, karakter kebiasaan boros itu akan kita turunkan kepada anak-anak kita. Iya kalau anak-anak kita berhasil. Tapi kalau anak-anak kita kurang beruntung, kira-kira gimana? Sudah biasa pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Jadi apa saudara? Saudara pernah lihat orang yang jualan di depan itu? Dulu ini anak orang kaya saudara. Ya, saya nggak sebutkan siapa. Dulu rumahnya jarak beberapa rumah dari kita. Dulu kalau menghina Tante Yuli itu habis-habisan. Ya, habis menghinanya. Tapi saudara, sekarang anaknya saudara, itu jual kerupuk, jual roti, jual tisu, ditenteng saudara. Nah, kita harus punya konsep. Kalau anak kita kaya, ya is okay lah, ya kan. Tapi kalau cucu kita gimana nanti? Cicit kita kalau punya kebiasaan gitu gimana? Itulah yang dimaksud kita harus punya konsep, ya. Saudara-saudara, kita harus punya keterampilan konseptual, ya. Jadi kita ini mesti harus pikirnya jauh-jauh. Saya punya kakak. Waduh, saudara. Kakak saya itu teman-temannya, saudara. Waduh, kakak ipar. Wah, makan. Kalau Yosua bilang orang tua itu nggak usah kerja, gitu saudara. Kata Yosua ya. Kalau saya punya konsep beda, ya. Selama kita masih bisa hidup dengan berusaha, kita harus berusaha. Ya, nggak boleh sudah tua kemudian angkrong-angkrong. Jangan saudara. Oh, jangan. Kita harus punya konsep. Ya. Sampai Tuhan panggil kita. Mudah-mudahan kita tetap bisa kerja. Jangan bergantung kepada anak. Ya, itu konsep saya, ya kan. Saudara-saudara, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka aku akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Di gunung mana saudara? Guru sekolah minggu? Ya, PR ya. Cari sendiri. Ya, saudara-saudara, kita harus punya konsep. Ya. Sama. Yohanes itu nggak mau kerja, saudara. Kepengennya medsetin piano. Ya, karena pianonya dia capek punggungnya. Ya kan? Saya paksa dia harus kerja. Ya. Nggak boleh. Kenapa? Orang tua itu harus punya konsep. Jelas ya saudara? Orang tua itu harus punya konsep. Apa saudara? Harus punya konsep. Iya, hobi sih hobi. Saya kalau saya ditanya,
Om, hobimu apa? Tidur, saudara. Tapi kenyataannya saya kalau di kamar nggak tidur. Semua cucu saya tahu, saya lagi belajar. Ya. Hobi, tidur. Tapi saya kerja. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus punya konsep. Ya. Jadi suami istri harus malas. Kok malas? Harus apa? Harus punya konsep. Ya, gimana membuat anak-anaknya mau bekerja. Ya. Saudara-saudara, kita sebagai orang tua harus jadi teladan. Teladannya harus apa, saudara? Kita harus bekerja. Lah supaya kuat, supaya sehat. Gimana caranya, saudara? Saudara harus dekat dengan Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Saya ini umur saya udah 70 loh. Saya buat usaha baru. 70. Apa saudara? 70. Ya. Gitu saudara. Oke. Sekarang gaya kepemimpinan fleksibel. Atau gini. Kita harus punya pendekatan situasional. Situasi. Kita harus memperlakukan orang itu berbeda-beda sesuai dengan situasinya. Ya. Jangan misalnya Yohanes, oh kamu, ayo kerja. Kalau dia nggak mau, nggak apa-apa. Buatin usaha baru supaya dia kerja. Ya. Jadi saudara, kalau dia belum siap, suruh ngerintis, saya bantu, itu susah. Ya. Saudara membuat pendekatan itu secara situasional. Situasinya gimana? Ya. Dulu saudara Yosua itu pernah kapok. Waktu saya buat usaha baru, yang itu di BIB, saya suruh dia nelponin orang. Dari situ dia kapok dia. Waduh. Ya, tetapi yang sekarang saya sudah siapkan semuanya. Ya, marketing akan datang sendiri dan lain sebagainya. Ya, jadi saya nggak perkosa dia. Ya, karena saya tahu situasinya gimana. Ya, dia adalah seorang seniman. Ya, ya oke ya. Menyatakan bahwa pemimpin harus menyesuaikan gaya mereka berdasarkan tingkat perkembangan pengikutnya. Saya anggap Yohanes itu pengikut saya. Jadi saya harus menyesuaikan gaya saya. Ya. Kalau sekiranya saya nggak punya marketing, nggak punya marketing, saya suruh, wah itu namanya, wah kacau balau. Tetapi karena semuanya sudah siap, tinggal run, begitu saudara, ya pasti Yohanes bisa. Jadi kenapa saudara? Tingkat perkembangan pengikut, dalam hal ini Yohanes, saya tahu. Dia situasinya begitu, jadi saya harus ngikuti. Bukan ngerintis awal, tetapi ini sudah jalan. Dan sudah ada tenaganya semua, Yohanes cuma ngawasi. Ya gitu ya. Ngerti ya saudara, situasional ya. Paham ya saudara ya? Nah itu. Poin utama pendekatan situasional, gaya pemimpinan yang fleksibel. Ya, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Jadi, pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan gaya mereka sesuai dengan tingkat kompetensi dan komitmen bawahan. Jadi ceritanya nanti saudara akan lihat kompetensinya, kemampuannya, dan komitmennya. Saudara bisa mimpin berdasarkan komitmen bawahan saudara, berdasarkan kompetensi bawahan saudara. Ya. Nggak boleh semua orang itu dianggap sama.
Nggak boleh, saudara. Tapi saudara harus perhatikan kemampuannya apa dan komitmen apa. Nah, kalau kemampuannya rendah, komitmennya rendah, itu harus kayak gimana? Kalau kemampuannya tinggi, komitmennya rendah, harus gimana? Kalau kompetensinya rendah, komitmennya tinggi, harus bagaimana? Dan kalau kemampuannya tinggi, komitmennya tinggi, harus gimana? Jadi kita harus perlakukan setiap orang itu berbeda-beda. Ya, ya. Supaya saudara bisa nolong orang. Supaya mereka bisa berhasil dan beruntung. Ya. Nanti saudara ini. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah mengarahkan, telling. Ya. Digunakan ketika bawahan memiliki kompetensi kemampuan yang rendah dan komitmen yang rendah. Udah goblok, nggak punya komitmen. Diapain ini? Ayo jawab dong. Udah bodoh, nggak punya kemampuan, kemudian komitmennya rendah. Apa komitmennya rendah? Diomongin iya tapi nggak dijalanin. Itu namanya komitmennya rendah. Dasar begitu, dia tidak punya kemampuan. Wis bodoh, nggak bisa pegang janji. Ya. Apa yang harus saudara miliki? Digunakan ketika bawahan memiliki komitmen rendah dan komitmen kompetensi, kemampuan rendah dan komitmen yang rendah, ya, tidak pegang janji. Pemimpin memberikan instruksi yang jelas dan mengawasi secara ketat. Saudara kalau punya karyawan baru, itu kemampuannya kan rendah. Udah kemampuan rendah, komitmennya rendah. Diapain nih, Abel? Ya, di sini dikatakan kasih instruksi yang jelas. Ngomong itu mesti detail, diulang-ulang. Kalau saudara sampai diomongin atasanmu, diomongin detail dan berulang-ulang, saudara mikir nih, bos saya ini nganggepnya saya ini goblok ya. Terus sudah memberikan instruksi yang jelas, terus sedikit-sedikit disamperin. Udah jadi belum? Balik lagi. Gimana kerjaannya udah jadi belum? Itu namanya saudara dianggap saudara tidak punya kompetensi, kemampuan saudara rendah, dan saudara itu komitmen, kemampuan rendah dan komitmennya juga rendah. Jadi saudara mesti lihat nih, waduh, saya berulang-ulang didatangi, jangan tersinggung. Kalau saudara tersinggung gimana? Jangan tersinggung. Kalau tersinggung gimana? Saudara nggak akan jadi orang. Begitu saudara. Nah sekarang yang kedua, menjual, selling. Tadi yang pertama apa saudara? Diarahkan. Yang kedua, jualan, menjual atau selling. Digunakan ketika bawahan memiliki kemampuan yang rendah. Wis kemampuannya rendah, tapi komitmennya tinggi. Saudara tahu Iwan di office boy kita? Ya kan? Kemampuannya rendah, tapi komitmennya tinggi. Oh, itu yayangnya. Novi. Ya, jadi saudara mesti lihat ini. Waduh, ini orang ini betul-betul dia itu kemampuannya rendah, tapi komitmennya tinggi. Jadi diapain, saudara? Pemimpin memberikan arahan yang persuasif dan menjelaskan alasan dibalik keputusannya. Ya.
kita harus memberikan arahan, ya, arahannya itu yang tepat, ya, dan dijelaskan kenapa saya memberi arahan kamu begitu. Karena dia itu komitmennya tinggi, kemampuannya rendah, ya kan. Nah, oke. Kalau begini di pekerjaan yang di tempat yang tinggi, posisi yang tinggi ya repot, ya kan? Nah, maka itu orang pertama kali kenapa gajinya rendah? Ya itu karena apa, saudara? Saudara termasuk orang yang kemampuannya rendah, tapi komitmennya juga rendah. Maka itu gajinya rendah. Iya kan? Udah bodoh lagi. Tapi juga kalau dia kasih tahu lupa lagi. Ya kan? Yang kedua, kalau dia itu punya komitmen kemampuan rendah, komitmen tinggi, saudara harus berikan arahan yang jelas dan jelaskan alasan dibalik keputusan. Begini, siapa namanya? Iwan, sebab kalau kamu nggak begini, jadinya begitu. Ya kan? Ya kan? Jadi mesti jelas, ya kan? Saudara bisa menilai diri saudara sendiri, ya. Saudara itu termasuk yang mana ini, ya kan? Ya, oke. Saya nggak tanya pemimpinnya dulu lah, kamunya dulu posisinya di mana. Jangan-jangan saudara harusnya direktur, tapi kok saudara dikasih jabatan seperti office boy gitu. Nah, ya itu saudara boleh protes. Ya kan? Aku ini kemampuanku tinggi loh, Om. Kemampuanku tinggi, apanya? Komitmenku tinggi. Wah, saudara, kalau memang saudara bisa bantah-bantahan dan terbukti begitu, naik itu posisi saudara. Ya, ya, jadi, wih, kurang sedikit. Saya lanjutkan. Berarti betul bukan 3 yang saya bahas, adalah 2. Kemudian, saudara, gaya kepemimpinan yang keempat adalah pendelegasian. Kalau saudara semua kerjaan, ini kerjain kamu, ini Bel kerjain kamu, semuanya pasti jadi. Wah, itu namanya pendelegasian. Kenapa, saudara-saudara? Ayo. Ini kok langsung keempat ya? Ya, ya, begitu. Ini apa namanya tadi? Berpartisipasi. Saudara, jadi seharusnya seperti yang keempat tadi. Jangan yang ketiga ini, ya. Yang ketiga ini partisipasi. Jadi si pemimpin itu juga berpartisipasi. Kenapa berpartisipasi? Karena di sini adalah kemampuannya tinggi. Kemampuannya tinggi. Wah. Tapi komitmennya apa di sini? Komitmennya rendah. Jadi berpartisipasi. Wah, orang ini pintar. Cuma ceroboh aja. Ceroboh itu nggak punya nggak punya komitmennya rendah, ya. Komitmennya rendah. Jadi saudara mesti berpartisipasi. Ini orang ini pintar, tapi komitmennya rendah. Udah jadi belum Ren? gitu. Udah jadi belum Nov? Nah, itu kan. Kalau Pak Eka yang di mana ini? Pak Eka itu kemampuannya tinggi. Tapi komitmennya low bed. Ini Pak Eka juga rajin dengerin ini, dan kebetulan hari ini saya rekam juga. Ya. Pinter saudara. Gelarnya itu sepanjang gerbong kereta api. Ya kan? Iya. Seperti gerbong kereta api. Pinter. Benar nggak, Robert? Pinter kan? Saya aja buka usaha baru dinasihati sama dia. Om begini gitu, saudara. Itu memang orang pinter, ya kan? Saudara nilai, saudara di mana nih?
Ya, digunakan ketika bawahan memiliki kompetensi yang tinggi tetapi komitmennya rendah. Pemimpin mendorong partisipasi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Ya, cuma partisipasi, saudara, dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir. Nah, ini yang saudara harus punya. Ya, sudah kemampuannya tinggi, kemudian komitmennya tinggi. Nah, kalau begitu saudara bisa jadi pimpinan. Nggak perlu diawasi. Ya, saya pikir cukup itu karena waktunya sudah habis.